Di tengah krisis sampah perkotaan Indonesia, memilih teknologi yang tepat itu, wah, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami ya. Banyak sekali pilihan, banyak juga janjinya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya pengambil keputusan bisa memilih solusi yang betul-betul jalan di lapangan? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bareng-bareng dan kita susun semacam kompas untuk memandu kita semua. Oke, coba kita lihat. Inilah realitas yang kita hadapi sekarang. TPA atau tempat pembuangan akhir itu kondisinya sudah kritis, sudah hampir penuh. Di sisi lain, tingkat daur ulang material dan pemulihan energi kita ya masih sangat rendah juga. Jelas banget kan, cara-cara lama udah nggak cukup lagi. Kita ini butuh perubahan yang mendasar, yang sistemik. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Sering banget kita mikir, fasilitas gagal itu karena teknologinya jelek. Padahal bukan itu masalah utamanya. Teknologi secanggih apapun, literally secanggih apapun, bakal lumpuh total kalau dipaksa jalan di dalam sistem yang nggak siap. Maksudnya sistem nggak siap itu apa? Ya logistiknya berantakan, jenis sampahnya nggak sesuai, alokasi anggaran yang nggak memadai, sampai tata kelolanya yang amburadul. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita menavigasi semua pilihan yang ada ini? Coba deh kita bayangkan landscape teknologi ini sebagai sebuah peta besar. Kalau kita bisa baca petanya dengan benar, kita bisa lihat jalur mana yang paling masuk akal buat kondisi spesifik kota kita. Nah, coba deh lihat taksonomi ini. Ini menarik banget karena bisa memvisualisasikan seluruh perjalanan sampah. Kita bisa lihat dengan jelas kan, di sebelah kiri sampah masuk sebagai bahan baku. Lalu di tengah dia diproses oleh berbagai pilihan teknologi dan hasilnya di sebelah kanan dia berubah jadi produk yang punya nilai, bisa jadi kompos untuk pertanian, bahan bakar buat industri, atau bahkan listrik untuk kota kita. Jadi ini bukan lagi soal buang sampah, ini soal transformasi. Kalau kita sederhanakan, semua teknologi tadi itu pada dasarnya bisa kita kelompokkan jadi 3 jalur utama. Pertama, jalur biologis. Ini kayak meniru cara kerja alam gitu, pakai mikroorganisme. Kedua, jalur mekanis. Ini fokusnya ke pemilahan fisik, mengeringkan, mencacah, memproses sampah secara mekanis. Dan yang ketiga, jalur termal. Ini pakai suhu tinggi buat mengubah sampah jadi energi. Masing-masing punya logika dan perannya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita udah punya petanya. Langkah berikutnya tentu saja membandingkan rute-rute yang ada di peta itu. Dan ini yang harus kita ingat baik-baik. Nggak ada satupun teknologi yang sempurna untuk semua kondisi. Setiap pilihan itu pasti punya plus minusnya, punya untung ruginya yang harus kita timbang baik-baik. Coba kita lihat perbedaannya di sini. Kontrasnya kelihatan banget. Misalnya pengomposan open windrow. Oke, ini memang sederhana, tapi lihat kebutuhan lahannya yang cukup boros. Terus ada pengolahan mekanis. Ini skalanya lebih fleksibel, tapi sistemnya juga jadi lebih rumit. Nah, yang terakhir insinerasi waste to energy. Hemat lahan pasti, tapi investasinya raksasa, super mahal, dan butuh keahlian teknis yang super tinggi. Jadi mana yang terbaik? Jawabannya ya tergantung prioritas dan sumber daya yang kita punya. Nah, selain milih jenis teknologinya, ada satu lagi pilihan strategis yang fundamental. Kita mau bangun satu fasilitas raksasa terpusat atau mau bangun banyak fasilitas kecil yang tersebar? Dua-duanya ada konsekuensinya. Kalau terpusat skalanya bisa masif, ekonomis, tapi resikonya satu aja masalah logistik bisa-bisa lumpuh satu kota. Sebaliknya, kalau tersebar atau terdesentralisasi, sistemnya lebih kuat, lebih melibatkan komunitas. Tapi tantangannya adalah gimana caranya menjaga kualitas tetap konsisten di puluhan lokasi yang berbeda. Dengan semua pertimbangan tadi, jenis teknologi, skala, terpusat atau enggak, pusing juga ya. Jadi gimana dong cara kita ngambil keputusan yang benar? Kerangka kerja inilah jawabannya. Alurnya sangat logis dan disiplin. Mulai dari mana? Dari yang paling dasar, kenali dulu sampah di kota kita itu seperti apa, karakternya gimana. Setelah itu, baru kita saring teknologi mana yang kira-kira cocok. Lanjut dengan studi kelayakan yang benar-benar mendalam. Dan yang paling krusial,
Jangan lupa analisis semua potensi resiko dari hulu sampai hilir. Lewat satu langkah saja, wah akibatnya bisa fatal. Sekarang kita sampai pada pemahaman yang menurut saya paling penting dari semua ini. Ternyata milih teknologi yang tepat itu baru langkah pertama. Itu baru awal dari perjalanan. Karena sukses atau gagalnya sebuah fasilitas itu ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, ini dia gambaran besarnya. Diagram ini adalah kuncinya. Coba perhatikan baik-baik. Teknologi itu cuma inti kecil yang ada di tengah-tengah. Kinerjanya itu sepenuhnya bergantung sama lapisan-lapisan yang ada di sekelilingnya. Ada lapisan integrasi sistem di instalasinya, ada lapisan logistik dan transportasi di perjalanan, dan yang paling luar, yang paling fundamental adalah lapisan tata kelola dan kebijakan kota, termasuk anggarannya. Kalau lapisan luarnya nggak kokoh, ya intinya bakal hancur. Jadi kesimpulan utamanya apa? Ya, ini secanggih apapun mesin yang kita beli, teknologi itu nggak akan bisa kerja sendirian. Dia nggak bisa mengkompensasi truk sampah yang datangnya telat, atau sampah yang masuk kualitasnya campur aduk nggak jelas, atau peraturan daerah yang malah nggak mendukung. Pada akhirnya, kualitas sistem di sekelilingnya lah yang jadi penentu utama kinerjanya. Terus, gimana cara membangun ekosistem yang kuat ini? Ada 3 langkah kunci yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus terus promosikan kerangka kerja integratif ini supaya semua pihak melihat gambaran besarnya, nggak cuma fokus ke teknologinya aja. Kedua, perkuat proses uji tuntas atau due diligence. Keputusan harus berdasarkan data, bukan cuma janji-janji marketing. Dan yang ketiga, harus ada pendampingan teknis yang berkelanjutan. Ingat, proyek kayak gini itu maraton, bukan lari sprint. Jadi, pada akhirnya seluruh analisis ini sebetulnya mengajak kita untuk mengubah satu hal yang mendasar, yaitu cara kita bertanya. Sudah saatnya kita berhenti bertanya, teknologi apa yang terbaik? Karena nggak ada jawaban untuk itu. Pertanyaan yang jauh lebih tepat, yang lebih strategis adalah sistem seperti apa yang paling siap dan paling cocok untuk kondisi kota kita saat ini. Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menuntun kita menuju solusi pengelolaan sampah yang benar-benar berkelanjutan.